Part 2 Novel Mini Star Hegemon Body Art Bab 4 sampai dengan 6, Imperial Kali. 9 Rumput Yin, penyempurnaan selesai. Root Naga Bumi, penyempurnaan selesai. Flamesit, penyempurnaan selesai. Lebih dari 30 jenis ramuan obat disempurnakan satu persatu, menghabiskan lebih dari 2 jam dari waktu Long Chen dan menyebabkannya dipenuhi keringat. Pil penyulingan tidak sama dengan hanya meramu obat. Esensi setiap ramuan obat tunggal harus diekstraksi sementara pada saat yang sama menghilangkan kotoran, membentuk bubuk. Namun, nyala api di tangan Long Chen memiliki kualitas yang terlalu rendah dan bubuk halus masih mempertahankan terlalu banyak pengotor untuk menjadi ideal. Namun, ini adalah satu-satunya metode yang dia miliki. Pertama-tama, basis budidaya Long Chen tidak ada, dan dengan demikian dia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan pil flame, membuat kekuatannya lemah. Kedua, saat ini, Long Chen tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menaklukkan nyala api yang berbeda, jadi dia hanya bisa menerima apa yang dia miliki. Tetapi ingin berlatih dalam metode alkimia dibutuhkan tidak hanya pil api yang kuat tetapi juga energi spiritual yang kuat, dan persyaratan yang paling penting adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. 2 persyaratan lainnya tidak terlalu sulit. Adapun pil flame, selama kamu membuat semua persiapan yang tepat, kamu bisa mengambil Magical Beast atribut api dan secara bertahap menjinakkannya menjadi hewan peliharaan rumah. Menggambar di api Magical Beast, kamu bisa menaklukkannya dan mengolahnya menjadi api kamu sendiri. Lebih dari 99% alkemis mampu menggunakan api binatang. Hanya segelintir orang yang memiliki warisan kekuatan kuat yang sangat purba, dapat mengendalikan api roh yang sangat misterius dan mistis yang ditemukan di dalam surga dan bumi. Roh api adalah api yang memiliki jiwa mereka sendiri dan menurut ingatan Long Chen, ia sebelumnya mengendalikan roh api yang sangat hebat. Tapi betapapun tangguhnya dia di masa lalu, saat ini dia hanya bisa menggunakan api sampah ini untuk pemurnian pilnya. Bagaimanapun, hal-hal dalam ingatannya bukanlah hal-hal yang bisa dia keluarkan. Setelah cukup istirahat, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia meletakkan lilin di tangannya dan nyala api kuning muncul. Tidak buruk, setelah melalui penyempurnaan, kekuatan api telah meningkat sedikit. Apapun, kurasa lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah secara berurutan memperbaiki 7 esensi obat yang berbeda, ia melemparkannya ke dalam tungku. Kekuatan spiritualnya meletus dan api di tangan Long Chen tiba-tiba berfluktuasi. Dibandingkan sebelumnya, sekarang beberapa kali lebih kuat. Menggunakan kekuatan spiritual untuk mendukung nyala api. Jika alkemis lain melihat ini, bukankah mereka akan terkejut sampai mati? Long Chen tersenyum pahit. Kekuatan spiritual adalah dasar dari penyempurnaan pil. Pada saat penyulingan, sejumlah besar kekuatan spiritual diperlukan untuk mengendalikan suhu. Jika bahkan sedikit penyimpangan terjadi, itu akan menyia-nyiakan semua upaya kamu sebelumnya dan kamu akhirnya akan memperbaiki tumpukan abu pil. Selain itu, jika pil obat memiliki kekuatan obat yang sangat besar, maka kamu bahkan dapat menyebabkan ledakan tungku. Sebagian besar alkemis tidak akan mulai menggunakan kekuatan spiritual mereka tepat di awal penyempurnaan. Mereka hanya akan menggunakannya menuju tahap terakhir, ketika pil hendak mengambil bentuk untuk sangat hati-hati mengontrol kekuatan api. Bagaimanapun, itu adalah waktu kritis dalam pembentukan pil. Pada saat itu, suhu nyala api harus terus berubah, kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah, dan untuk itu diperlukan konsumsi kekuatan spiritual yang besar. Jika pada saat itu, kekuatan spiritual alkemis sudah habis, maka tungku pil pada dasarnya dapat dianggap sebagai dihapus. Namun, Long Chen sebenarnya mulai menggunakan kekuatan spiritualnya tepat di awal penyempurnaan. Selain itu, ia menggunakan kekuatan spiritual yang berharga ini hanya untuk meningkatkan kekuatan nyala api, memperlakukannya seperti kayu bakar. Setiap alkemis pasti akan mengamuk dan mengutuknya karena melakukannya. Bahkan jika seseorang adalah pemboros sembrono, tidak ada yang benar-benar akan menghabiskannya seperti ini. Tapi Long Chen tidak khawatir. Menurut ingatannya, kekuatan spiritualnya sudah tidak kurang dibandingkan dengan alkemis biasa. Jajaran pembudidaya pil adalah pil apprentice, pil adept, pil master, pil king, emperor pil, pil ancestor, pil venerate, pil saint, dan pil god.
Pil Feng Fu adalah pil obat tingkat pertama dan umumnya, pembudidaya pil yang telah mencapai peringkat pil apprentice dapat memperbaiki pil obat tingkat pertama. Ingatan Long Chen saat ini juga termasuk yang dari pil God, jadi dia benar-benar jelas tentang kemampuannya saat ini. Ketika Long Chen terbangun, kekuatan spiritualnya telah berubah menjadi kuat secara abnormal dibandingkan dengan dirinya sendiri sebelumnya. Oleh karena itu, Long Chen memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Tungku pil di depan Long Chen sedikit gemetar, memancarkan suara sedikit berdengung. Hehe, dengan meningkatkan kekuatan nyala api, kecepatannya telah meningkat sedikit. Dia buru-buru melemparkan 3 bahan obat ke dalam tungku, namun, dahi Long Chen sudah berkeringat saat ini. Dengan tergesa-gesa mengeluarkan sedotan, ia meletakkan salah satu ujungnya ke dalam toples obat yang diisi dengan energi recovery liquid dan dengan cepat minum seteguk. Ketika cairan pemulihan energi memasuki perutnya, pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka dan mulai dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Energi spiritual awalnya akan habis dengan cepat pulih. Ini adalah apa yang Long Chen telah persiapkan sebelumnya. Tanpa itu, tidak ada cara baginya untuk memperbaiki pil Feng Fu. Dengan levelnya saat ini, akan menjadi lelucon jika dia benar-benar bisa memperbaiki pil sendiri tanpa bantuan. Dengan sedotan di mulutnya, sesekali ia akan menarik seteguk cairan pemulihan energi lagi untuk mengisi kembali energi spiritual tubuhnya. Dengan energi spiritual Long Chen yang diisi ulang, kekuatan spiritualnya dapat menunjukkan betapa sangat kuatnya itu, dan hanya 2 hari kemudian Long Chen mulai merasa sedikit lelah. Itu adalah tanda bahwa kekuatan spiritualnya sebagian besar telah habis. Namun, pada saat ini, bahan obat sudah diserap ke dalam tungku pil, jadi semua yang tersisa sudah habis. Aroma obat juga mulai memenuhi udara. Meskipun kesan Long Chen tentang pil obat tingkat pertama adalah bahwa begitu mudah untuk disempurnakan itu bisa dilakukan dengan mata terpejam, saat ini dia bukan lagi dewa pil yang sama dalam ingatannya. Nasibnya sudah sepenuhnya berubah dan mengatakan bahwa dia tidak gugup akan berbohong. Berdengung. Tiba-tiba, bagian dalam tungku pil mulai bergetar, mengeluarkan serangkaian suara mendengung. Energi di dalam tungku pil juga mulai mengamuk. Long Chen tidak menjadi sedikit pun panik, sebaliknya, dia bahkan mulai tersenyum. Ini adalah indikasi pembentukan pil dan juga waktu yang paling kritis dari penyempurnaan. Kekuatan spiritualnya sepenuhnya diaktifkan bahkan dengan sedikit pun tidak memiliki cadangan. Api di tangannya tiba-tiba meledak, dan kekuatan inkorporeal menutup rapat seluruh tungku pil. Teknik ini disebut kunci segel bumi surga, dan merupakan sesuatu yang dia dapatkan dari ingatannya. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencegah ledakan pil dan juga ledakan tungku. Selain itu, teknik ini sangat praktis dan bisa dalam waktu singkat menyegel energi obat dalam tungku pil, tidak membiarkan terlalu banyak kebocoran. Alkemis normal semua akan melakukan ini pada langkah terakhir karena ketika pil obat akan mengamuk, adalah mungkin untuk menstabilkannya dengan mengambil tindakan yang lebih lembut. Meskipun melakukan hal itu akan mengurangi banyak bahaya, sejumlah besar esensi obat akan hilang, dan karena itu, kualitas pil obat hanya akan menjadi biasa. Bang! Setelah penindasan penuh kekuatan spiritual Long Chen, tungku pil memancarkan suara tertahan. Setelah itu, semuanya menjadi sunyi. Tungku pil sudah berubah tenang. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan dia sangat pusing sehingga dia merasa langit berputar. Ketika dia merasa sedikit lebih baik, dia dengan bersemangat membuka tungku. Tangannya bahkan bergetar ketika dia mengambil 5 pil yang sangat bulat. Memegangnya di tangannya, aroma obat yang pekat memenuhi seluruh ruangan. 2 pil bermutu rendah dan 3 pil sampah. TCH, mengatakannya dengan keras benar-benar membuatku kehilangan cukup banyak wajah untuk mati. Wajah Long Chen menunjukkan betapa bersemangatnya dia, tetapi dia masih menghela nafas. Menatap kosong sebentar, dia tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki campuran kenangan seumur hidup dari Dewa Pil bersama dengan kenangan dirinya saat ini. Rupanya, Pil God itu benar-benar terlalu sombong. Dia sendiri tidak peduli kehilangan wajah apapun, dan dia buru-buru memeriksa pil di tangannya. Ada 2 pil obat tingkat rendah dengan tubuh mereka bulat dan aroma pil memenuhi udara. Aroma itu menyegarkan pikiran dan membangkitkan semangat seseorang ketika tercium.
Long Chen tidak bisa menahan ledakan kegembiraan. Lagi pula, satu pil obat yang sukses dapat dijual di ibu kota kekaisaran untuk setidaknya 10.000 koin emas. Selain itu, bahkan 3 pil sampah di tangannya jauh lebih baik daripada pil obat yang dibeli ibunya, terutama karena setidaknya 30% dari esensi obat telah disegel ke dalam pil. Pil obat yang telah mengunci 50% dari esensi akan disebut kelas rendah, dan lebih dari 80% dari semua pil obat hanya kelas rendah. Jika esensi obat mencapai 60% itu akan kelas menengah, 70% akan menjadikannya kelas atas, 80% akan menjadikannya kelas atas, 90% akan menjadikannya kelas tiada banding, dan untuk 100%, hehe. Saat ini Long Chen tidak terlalu memikirkannya karena terlalu jauh untuk dirinya saat ini. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya tentang perbedaan antara kandungan esensi obat 50 dan 60%. Apakah ini perbedaan yang signifikan? Bukankah mengonsumsi 2 pil obat tingkat rendah jauh lebih efektif daripada 1 obat tingkat menengah? Jika seseorang mendengar kamu menanyakan pertanyaan ini, mereka mungkin tersedak ludah sendiri. Di dalam pil obat tidak hanya esensi obat tetapi juga kotoran. Pengotor ini tidak dapat diserap oleh tubuh, dan yang paling penting, pengotor ini akan membatalkan sebagian dari esensi yang diserap. Ungkapan bahwa setiap obat memiliki efek sampingnya sendiri bukan hanya ucapan sehari-hari, tetapi juga kebenaran yang sulit. Selama pembentukan pil, sulit untuk menghindari akumulasi racun pil. Jenis racun ini, jika tidak diminum terlalu sering, tidak akan memiliki efek yang besar. Tetapi bagi para pembudidaya, pil obat seringkali merupakan tindakan yang menyelamatkan jiwa. Dan siapa yang akan tahu berapa banyak pil yang akan kamu konsumsi dalam satu masa hidup? Ketika racun pil tubuh mencapai tingkat tertentu, itu akan menjadi racun yang mengancam jiwa. Racun pil adalah salah satu racun yang paling sulit dihilangkan. Mereka menembus jauh ke dalam daging dan tulang dan bahkan roh. Tetapi semakin tinggi kadar pil obat, semakin sedikit racun yang dimilikinya. Karena alasan inilah efek obat pil obat tingkat menengah lebih dari 10 kali lebih besar daripada pil obat tingkat rendah. Adapun perbedaan harga, itu setidaknya 100 kali lebih besar. Setelah mengumpulkan 5 pil obat dan membersihkan tungku obat, Long Chen tidak bisa lagi menahannya dan jatuh tertidur. Setelah tidur untuk waktu yang tidak diketahui, dia merasakan 2 tangan membelai pipinya dan bisa mendengar gumaman bernada rendah. Tetapi dia terlalu lelah dan tidak mampu bangun. Ketika Long Chen sekali lagi sadar, sudah 3 hari kemudian. Perutnya menggeram karena lapar, dan dia melahap makanannya sebelum sekali lagi memulai pengasingannya. Mengkonsumsi 1 pil sampah, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memandu energi pil obat untuk memasuki titik Yongkuan di bagian bawah kakinya. Itu adalah lokasi bintang pertama seni bintang hegemon bintang 9 posisi bintang Feng Fu. Bang! Kaki kiri Long Chen bergetar. Energi kuat datang dari bagian bawah kakinya, dan tanah di bawahnya menjadi tertutup retakan. Luar biasa, saya sudah menemukan saluran meridian serta posisi yang tepat. Sekarang saya benar-benar bisa menyerangnya. Long Chen samar-samar tersenyum, dan dia mengeluarkan pil Feng Fu tingkat rendah dan langsung mengkonsumsinya. Energi murni dan sempurna meletus dan di bawah tarikan Long Chen, langsung ke titik Yongkuan di bagian bawah kakinya. Titik Yongkuan bergetar. Mengikuti energi obat yang mengalir deras, itu hanya seperti dasar sungai kering yang menerima air, dan itu menggila. Ledakan! Suara booming bergema, dan energi yang menakutkan memenuhi seluruh tubuh Long Chen. Energi tirani meledak dengan sendirinya, mengguncang ruangan menjadi asap dan debu, dengan gelombang energi melonjak. Saat asap dan debu perlahan tersebar, itu memperlihatkan Long Chen yang tenang dan halus, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia bisa merasakan tubuh seukuran kacang di bagian bawah kakinya dari mana energi tak berujung akan mengalir ke tubuhnya, memberi Long Chen keinginan untuk mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum. Aktivitas dari kamar Long Chen menyebabkan seluruh bangsawan terganggu, dan semua orang bergegas. Melihat ibunya juga datang, Long Chen buru-buru berkata, "Bu, hari ini adalah hari di mana ahli waris bangsawan bisa masuk ke Imperial College untuk belajar. Aku harus bergegas." Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan sekelompok orang yang kaget dan tumpukan reruntuhan yang hancur, ketika dia berganti pakaian bersih dan langsung pergi ke Imperial College. Titik Yongkuan,
Secara harfiah berarti titik akupuntur mata air memancar atau menggelembung, ditemukan di bagian bawah kaki 2/3 dari jalan di tengah. Dalam sistem 5 elemen, meridian ginjal adalah elemen air, dan karena kaki selalu menyentuh tanah, titik Yongquan adalah elemen bumi. Meridian ginjal terhubung ke titik Yongquan, dengan demikian itu adalah titik mata air yang memancar, titik di mana elemen air mengalir ke elemen bumi. Di Qigong, itu menghubungkan kita ke tanah, dan melalui titik di bagian atas kepala, itu memungkinkan kita untuk menarik energi surga dan bumi melalui kita. Dalam akupuntur digunakan untuk mengobati di kepala dan leher dan juga digunakan untuk menenangkan jiwa. Imperial College membuka pintunya 1 hari setiap bulan untuk pewaris bangsawan ibu kota kekaisaran. Di pagi hari, mereka akan berlatih puisi dan etiket, dan pada sore hari, penyimpanan seni bela diri istana akan tersedia untuk semua orang secara gratis. Bukaan sebelumnya dari Imperial College sama sekali tidak ada artinya bagi Long Chen karena bahkan jika dia hadir, dia hanya akan menjadi bahan ejekan untuk semua orang di sana. Tapi sekarang bukan lagi itu masalahnya. Setelah mengkonsumsi pil Feng Fu, Long Chen sudah memadatkan bentuk embrionik dari Feng Fu Star. Meskipun itu hanya bentuk embrio dan tidak bisa menyimpan energi spiritual sebanyak itu, ia masih bisa menyimpan lebih banyak dari apa yang bisa disimpan hanya dalam meridian tubuh. Bagaimanapun, meridian seperti sungai, sedangkan dantian seperti lautan yang memberi makan sungai, bahkan kadang-kadang disebut laut energi. Meskipun sungai mungkin tampak besar, kapasitasnya terbatas. Tanpa dantian mendukungnya, ia akan cepat habis. Tapi masalah ini sepenuhnya diselesaikan dengan kondensasi dari Feng Fu Star. Dan yang paling penting adalah sekarang bentuk embrionik dari Feng Fu Star telah terkondensasi, selama ada cukup energi, akhirnya akan menjadi Feng Fu Star yang lengkap. Pada saat itu, Long Chen akan memiliki sesuatu yang unik untuk dirinya gunakan sebagai dantian. Ini adalah poin paling unik dari Nine Star Hegemon Body Art. Ketika ke-9 bintang dikondensasi, itu sama dengan memiliki 9 dantian. Siapapun bisa mengerti betapa kuatnya sumber energi spiritual yang kuat itu. Long Chen memiliki seluruh seni bintang hegemon 9 bintang. Sayangnya, teknik kultivasi seperti itu adalah sesuatu yang menantang langit, dan pemahamannya tentang itu masih sangat rendah, jadi dia masih perlu menghabiskan banyak meditasi di atasnya. Begitu dia berhasil mengondensasi bintang Feng Fu-nya sepenuhnya, dia akan dapat menyimpan energi spiritual yang sangat besar. Kemudian dia bisa berusaha untuk menggumpalkan pembuluh darahnya dan memasuki tahap kondensasi darah, sehingga menjadi seorang seniman bela diri sejati. Tahap Qi kondensasi hanyalah langkah pertama pelatihan seni bela diri. Hanya dengan melangkah ke tahap kondensasi darah, memiliki lonjakan darah dan Qi kamu, dan memiliki kekuatan bela diri kamu meningkat tajam, hanya dengan demikian kamu dapat dianggap sebagai seniman bela diri yang asli. Long Chen tidak tahu apa Heaven Stage of Qi Condensation yang akan dia hitung, tetapi dengan pembentukan embrionik Feng Fu Star-nya, kekuatan tubuhnya telah meningkat dengan jumlah yang mengejutkan. Arusnya bisa mengeluarkan pukulan yang sangat sederhana, dan itu akan menyebabkan angin bersiul, sedemikian rupa sehingga kekuatan yang dihasilkannya memiliki kekuatan yang cukup untuk memecahkan vas bahkan 2 meter jauhnya. Pada dasarnya, itu seperti seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Tujuannya pergi ke Imperial College kali ini adalah untuk memasuki penyimpanan seni bela diri. Dengan bentuk embrionik Feng Fu Star, energi spiritual tubuhnya telah meningkat, dan dia sudah bisa mulai berlatih keterampilan pertempuran bela diri. Keterampilan pertempuran yang disebut ini semua diciptakan oleh senior yang sangat kuat. Itu adalah teknik bertarung yang kuat yang menggunakan energi spiritual, Qi, dan meridian seseorang. Keterampilan pertempuran sangat menakutkan. Mereka dapat memungkinkan seorang seniman bela diri untuk melepaskan kekuatan yang sangat tangguh yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan mereka yang biasa. Mustahil untuk berani di depan mereka. Oleh karena itu, setiap keterampilan pertempuran sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Sekarang Long Chen memiliki energi spiritual yang mampu melatih keterampilan pertempuran, dia ingin mendapatkannya. Imperial College terletak di sisi utara ibu kota kekaisaran. Itu membentang puluhan kilometer, dan selain istana kekaisaran, itu adalah bangunan termegah dan paling mengesankan di seluruh ibu kota kekaisaran. Setelah Long Chen memamerkan plat identitasnya, dia masuk ke Imperial College dan langsung pergi ke ruang sastra.
Disitulah kuliah pagi berlangsung dan di mana para pewaris bangsawan akan mendengarkan studi dao dari dosen berbicara tentang segala sesuatu dan apa saja, dari etiket hingga puisi, dan bahkan teori-teori sastra kuno. Memasuki ruang sastra, dia melihat bahwa karena seberapa dini dia, ruang sastra yang sangat besar hanya memiliki beberapa lusin orang. Haha, Saudara Long, kamu datang. Tepat ketika Long Chen masuk, beberapa pemuda datang dan dengan ramah menyambutnya. Para pemuda ini mirip dengan Long Chen, karena berbagai alasan, mereka juga tidak memiliki cara budidaya. Meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai sahabat, mereka masih sesama penderita yang berempati satu sama lain. Di zaman keemasan seni bela diri di Phoenix Sky Empire, para pemuda ini mungkin tidak pernah diintimidasi dengan cara yang menyedihkan seperti Long Chen, tetapi mereka juga sering dicemooh dan menderita perlakuan dingin dan acuh tak acuh. Dengan demikian, orang-orang yang menderita siksaan serupa akhirnya menjadi lebih dekat dengan Long Chen. Mereka terutama senang melihatnya sekarang karena sudah lama mereka tidak bertemu. Haha, kalian datang ke sini cukup awal, Long Chen tertawa. Dengan keberhasilan kondensasi Feng Fu Star-nya, suasana hatinya telah meningkat pesat dari yang sebelumnya membuatnya tertekan. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Saudara Long memasang tampilan besar kekuatannya yang luar biasa, mengalahkan Li Hao. Ah, kamu benar-benar membuat kami mengagumi kamu. Jangan bilang bahwa Saudara Long benar-benar bisa berkultivasi sekarang. Seorang remaja kurus bertanya dengan sangat iri. Awalnya, mereka semua level yang sama dengan Long Chen. Mendengar bahwa Long Chen benar-benar bisa mengalahkan Li Hao yang berada di Heaven Stage ketiga Ki Condensation, mereka semua sangat terkejut sambil juga merasa sedikit cemburu. Hehe, itu hanya keberuntungan. Tetapi yang paling baru, saya benar-benar mempelajari teknik ilahi yang baru. Long Chen tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia mengangkat topik misterius baru. Teknik ilahi? Apa itu? Benar saja, semua orang segera terganggu oleh perubahan subjek baru ini. Hei, adik laki-laki ini baru-baru ini memperoleh buku kewaskitaan langka. Dan setelah dengan susah payah membaca buku ini, saya belajar beberapa hal, Long Chen berkata agak puas. Teknik clairvoyance? Bukankah itu yang digunakan oleh peramal nasib di jalan untuk menipu orang? Tidak terlalu. Dengan apa yang saya pelajari dari teknik clairvoyance, saya melihat bahwa wajah Li Hao memiliki pertanda buruk tentang kemalangan, dan baru saat itulah saya memutuskan untuk berduel dengannya. Dan untuk hasilnya, hehe, Long Chen tertawa dan berhenti di sana. Semua orang sejenak ragu-ragu untuk sesaat ketika seseorang tiba-tiba menjadi cerah dengan pemahaman dan berseru, sepertinya itu benar. Saya mendengar bahwa Li Hao tampaknya telah disihir hari itu, dan seluruh tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikit pun energi sebelum ia dikalahkan oleh Saudara Long. Rincian pertempuran Long Chen dan Li Hao diketahui semua orang, tetapi ada banyak orang yang merasa bahwa kekalahan Li Hao adalah misteri yang mendalam. Saat ini, ada banyak diskusi tentang Long Chen. Hehe, Saudara Long, karena kamu mahir membaca wajah, bisakah kamu melihatku dan katakan padaku mengapa tunanganku selalu menghindariku? Kenapa dia tidak setuju untuk bertemu denganku? Seseorang bertanya dengan agak kesal. Tidak masalah. Ayo, mari kita cari tempat untuk kita semua duduk. Berdiri di sini agak tidak cocok. Kelompok mereka menemukan sebuah meja di sudut untuk duduk, dan meja itu bahkan memiliki minuman untuk mereka. Long Chen menunjuk ke arah makanan penutup meja dan tertawa mengatakan kepada semua orang, ayo kita makan sepotong. Oke. Orang-orang lain tidak bersikap sopan dan semuanya mengambil sepotong. Semua orang tampak agak bingung ketika mereka melihat Long Chen. Bagaimana rasanya? Sangat bagus. Ayo makan sepotong lagi. Baik. Orang itu sekali lagi mengambil sepotong dan menggigit. Tetapi ketika dia hanya makan satu gigitan, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia dengan hormat menoleh ke arah Long Chen dan berkata, terima kasih banyak atas saran. Saudara Long. Adik kecil ini mengerti sekarang. Saya terlalu serakah dan Saudara Long mengingatkan saya bahwa orang-orang perlu puas dengan situasi mereka, bukan? Semua orang memandang Long Chen dengan kagum. Siapa yang akan mengira bahwa Long Chen memiliki keterampilan mendalam untuk menggunakan beberapa makanan penutup kecil sebagai bahan pertimbangan? Namun, Long Chen masih menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Salah. Yang ingin saya ingatkan kepada kamu adalah bahwa kamu sudah sebesar ini,
Namun kamu masih makan sebanyak ini. Segera kamu bahkan tidak akan dapat masuk melalui pintu. Fakta bahwa tunangan kamu masih bersama kamu dan belum meninggalkan kamu sudah merupakan akomodasi yang sangat besar. Kamu harus senang dengan hal itu. Dengan bentuk tubuh seperti milik kamu, wanita manapun akan takut tidur di samping kamu. Bagaimana jika kamu berguling dalam tidur kamu? Kamu akan menghancurkannya begitu keras, dia akan menjadi rata. Wajah orang itu memerah, dan dengan pengingat Long Chen, dia melihat tingginya 5 kaki dengan perut selebar 4,5 kaki. Rupanya, dia sebelumnya merasa bahwa dia hanya digemukkan sedikit. Sakti Yu, jangan buang waktu berharga kakak Long. Cepat dan turunkan berat badan. Big Bro Long, hehe, bagaimana kalau kamu mencoba membaca wajahku? Seorang pemuda ramping yang berbeda dengan hormat bertanya sambil tersenyum. Oh, kamu. Long Chen menunjukkan aktingnya dengan sangat serius ketika dia memandangnya beberapa saat sebelum berkata, wajahmu menahbiskan bahwa sebelum kamu berusia 30 tahun, kamu akan melarat dan frustrasi. Tetapi hal yang baik adalah setelah kamu berumur 30. Orang itu menjadi gembira, mengatakan, apakah mungkin setelah 30 saya tiba-tiba dapat bangkit dalam kultivasi saya? Tidak, setelah kamu berusia 30 tahun, kamu perlahan akan terbiasa dengan situasi kamu dan tidak akan lagi frustrasi, kata Long Chen. Semua orang tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika mereka tertawa, tiba-tiba mereka melihat dua mata pahit menatap mereka, menyebabkan tawa semua orang terputus. Long Chen sudah lama memperhatikan orang itu. Berbalik, mereka semua melihat Li Hao menatap belati ke arah mereka. Senior Li Hao, apakah lukamu lebih baik sekarang? Selamat, luka luarmu semua sembuh. Tapi bagaimana dengan luka batinmu? Long Chen bertanya, tampak sangat prihatin. Wajah Li Hao berkedut. Hari itu, wajahnya dihancurkan oleh Long Chen, dan dia harus dibawa pulang. Keluarga Li buru-buru meminta bantuan seorang alkemis dari Serikat Alkemis dan membayar sejumlah besar koin emas untuk membiarkan Li Hao pulih. Memiliki uang benar-benar baik, dalam waktu yang singkat, Li Hao sudah kembali ke titik di mana dia terlihat sama dengan orang normal. Tapi setelah Long Chen membawa Sukje kembali, selangkangan Li Hao mulai terasa sakit seolah-olah dia mengingat satu tendangan dari Long Chen. Pada saat itu, tendangan Long Chen sangat kejam, hanya sedikit off dari mengubahnya menjadi lumpuh. Hal yang paling membuatnya kesal adalah hanya setelah dia dibawa pulang dan disembuhkan dia menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu. Ketika tanah miliknya memperhatikan hal ini, mereka buru-buru kembali ke arena perang, tetapi pada saat itu, mereka menemukan bahwa arena itu sudah dibersihkan, dan dilaporkan bahwa ada sesuatu yang diambil oleh seekor anjing liar. Ketika Li Hao bangun dan mendengar berita ini, dia hampir mati karena amarahnya. Tetapi sekarang tidak ada cara untuk memperbaikinya, dan tidak peduli betapa menakjubkannya seorang alkemis, tidak ada cara bagi mereka untuk memperbaiki apa yang telah hilang darinya. Yang tadinya 2 hanya 1. Meskipun kehilangan satu permata keluarga tidak akan memiringkannya saat berjalan, kehilangan pasangan simetris awalnya sulit baginya. Dan sekarang setelah Long Chen membawanya kembali, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia memelototi belati di Long Chen, giginya geram karena marah. Long Chen, kau bajingan. Saya menantang kamu untuk duel hidup dan mati. Apakah kamu berani menerima? Ekspresi awalnya Long Chen geli tegang segera. Dipanggil sedemikian rupa sangat menghina, terutama karena itu juga menghina ibunya. Itu benar-benar adalah kasus tidak tahu untuk menghargai kehidupan seseorang. Baik, jika kamu ingin bebas dari kekhawatiran dunia fana, maka saya akan membantu kamu. Sama seperti sebelumnya, saya ingin menambahkan taruhan. Long Chen balas menatap Li Hao. Karena kamu ingin mati, kamu sebaiknya menawarkan saya beberapa manfaat. Meskipun mereka berasal dari kerajaan yang sama, dia tidak peduli dengan Li Hao, dan kematiannya akan membuatnya remeh. Baik, tidak peduli seberapa tinggi kamu membuat taruhannya, aku, Li Hao, akan menerimanya. Sambil menyeringai di benaknya, dia berpikir dalam hati bahwa tidak peduli seberapa tinggi taruhannya, begitu Long Chen mati, tidak mungkin dia bisa menghabiskannya. Li Hao berada di bawah kesan bahwa terakhir kali dia hanya ceroboh, dan Long Chen meraih kepembukaan itu dan dengan demikian dia kalah. Sekarang dia pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama, jadi pertarungan ini pasti tidak akan berjalan dengan cara yang sama seperti pertarungan terakhir. Selain itu,
Kali ini berbeda karena ia telah menyatakan duel hidup atau mati. Dalam duel terakhir kali, meskipun kamu tidak akan bertanggung jawab untuk membunuh lawan kamu dengan pukulan, selama lawan pingsan, itu tidak diizinkan untuk terus menyerang mereka. Tapi dalam duel hidup atau mati, begitu kedua orang naik ke panggung, itu setara dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan jika seseorang mengaku kalah, itu akan sia-sia. Pemenang bisa melakukan apa yang dia mau. Kehidupan yang kalah akan ada di tangan mereka. Oke, besok, 3/4 setelah tengah hari, kita akan bertemu di panggung hidup dan mati. Li Hao dengan dingin tertawa, dan ketika dia melihat Long Chen, sepertinya dia sedang menatap orang yang sudah mati. Long Chen dengan dingin mencibir ke dalam. Sekaranglah saatnya baginya untuk membunuh ayam itu untuk memperingatkan para monyet. Melihat Li Hao pergi, dia dengan licik tertawa. Hati-hati untuk tetap seimbang sambil berjalan, jangan tersandung. Mendengar kata-kata Long Chen, Li Hao, yang sudah berbalik untuk pergi, menegang, dan wajahnya menjadi berkerut saat ia menyimpulkan makna tersembunyi di balik kata-kata Long Chen. Mengambil napas dalam-dalam, dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat dia perlahan berjalan ke bagian lain dari aula sastra. Tapi kata-kata Long Chen sepertinya seperti jarum baja yang menembus bagian-bagian sensitifnya, dan setiap kali dia mengangkat kakinya, itu akan memicu ingatan akan serangan yang menusuk tulang itu. Dia terus bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi semakin dia mencoba melakukannya, semakin tidak wajar kiprahnya, yang menyebabkan semua orang menatapnya dengan aneh. Pada akhirnya, Li Hao berjalan menjauh seperti bebek. Satu orang menoleh ke Long Chen dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Kakak Long, mengapa kamu menerima tantangannya? Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang akan kamu hadapi. Salah satu dari kalian akan mati sekarat. Tidak masalah. Hari ini saya membaca wajahnya dan melihat aura kematian yang gelap di sekelilingnya. Dengan memutar di sekelilingnya, itu pada dasarnya seperti hantu yang menyegel hidupnya. Dia akan mati dalam 2 hari. Itu benar. Saya sekarang memiliki sesuatu yang saya butuh bantuan beberapa orang, bisik Long Chen. Semua orang saling bertukar pandang dan pada akhirnya, orang yang dijuluki berlemak Yu mengepalkan giginya. Saudaraku Long, karena kamu sudah bertanya, aku akan memberimu seluruh tabunganku. Mengatakan ini, dia menyerahkan kartu kristal kepada Long Chen. Long Chen tidak menyangka bahwa Yu yang gemuk ini benar-benar akan memiliki semangat persaudaraan yang kuat dengannya. Kartu kristalnya memiliki lebih dari 80.000 koin emas di atasnya. Meskipun mereka semua adalah ahli waris yang mulia, kebanyakan mereka dilahirkan di cabang yang jauh, sehingga mereka tidak dianggap sangat penting. Koin emas ini harus menjadi jumlah yang sangat besar untuk lemak Yu. Baik, aku punya 60.000 di sini, ambillah. Aku tidak punya sebanyak itu di sini, hanya 30.000. Brother Long, saya hanya memiliki kemampuan kecil ini. Saya sudah. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa hanya meminjam 10 atau lebih 1.000 koin emas sudah cukup banyak. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan benar-benar mengosongkan kantong mereka untuk membantunya. Semua orang, jika kebetulan saya harus mati, maka uang kamu pada dasarnya akan hilang. Long Chen melihat kartu kristal di tangannya, dan dia tidak bisa membantu tetapi memberi semua orang pengingat. Apakah saudara Long memandang rendah kita? Tak satu pun dari kita yang mampu berkultivasi, dan setiap hari kita harus menderita melalui siksaan orang lain. Saudaraku Long, fakta bahwa kamu berani habis-habisan dalam pertempuran melawan salah satu dari mereka berarti kamu memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh kita semua. Bahkan jika kami tidak memiliki keberanianmu, membantumu sedikit ini masih bisa kita lakukan. Ketika orang-orang ini melihat Long Chen menyetujui pertempuran hidup dan mati, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat karena mereka melawan musuh bersama. Melihat Long Chen memohon bantuan, mereka menjadi lebih panas dan pada akhirnya, mereka bahkan tidak peduli dengan konsekuensinya. Long Chen mengangguk. Dia mencatat perasaan ini di dalam hatinya ketika dia memegang lebih dari 200.000 koin emas di tangannya. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan ke aula sastra, dan aula sastra yang semula berisik segera berubah menjadi sunyi senyap. Long Chen berbalik untuk melihat orang-orang yang masuk dan matanya menjadi dingin. Kelompok orang ini berkeliaran sekitar satu orang tertentu, mirip dengan bagaimana bintang-bintang berbondong-bondong di bulan, merendahkan diri.
Dia tampaknya diukir dari batu giok dan tampak sangat tampan. Dia tidak lain adalah orang yang telah mengalahkan Long Chen di arena bela diri sampai pada titik di mana ia hampir mati. Putra Savage Marquis, Yao Yaoyang. Yao Yaoyang adalah pewaris bangsawan Savage Marquis, dan basis budidayanya berada di puncak di antara teman-temannya. Oleh karena itu, popularitasnya sangat tinggi di antara sesama ahli waris bangsawan. Yao Yaoyang segera memperhatikan kelompok Long Chen, dan tersenyum sedikit. Dia berjalan mendekat. Melihat Long Chen, dia berkata, "Banyak permintaan maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Saya tidak berharap bahwa satu pukulan saya akan menyebabkan kamu bahkan tidak bisa mengenali ibumu sendiri." Meskipun dia mengucapkan kata-kata penyesalan, wajahnya bahkan tidak memiliki sedikit pun permintaan maaf. Kata-katanya penuh dengan jijik, seperti dia adalah seorang raja yang jauh di atas memandang Long Chen. "Jangan khawatir tentang itu. Segera saya akan mengalahkan kamu sampai kamu tidak mengenali nenek kamu sendiri." Long Chen dengan acuh tak acuh tersenyum, tetapi di dalam ia diam-diam marah. Ketika dia terbangun hari itu, hanya ibunya dan alkemis tua itu yang ada di sana. Karena itu, berita ini pasti telah ditransmisikan oleh tongkat tua itu. Satu kalimat Yao Yaoyang setara dengan dia mengatakan pada Long Chen bahwa alkemis tua itu adalah salah satu dari bangsanya. Dan lebih jauh lagi, cedera Long Chen hari itu mungkin sangat menakutkan, tetapi pada kenyataannya, itu bukan cedera yang mengancam jiwa. Bahkan cedera di bagian belakang kepalanya hanya tampak buruk karena jumlah darah, tetapi sebenarnya tidak terlalu parah. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada gunanya menggunakan pil obat mahal untuk mengobatinya. Alkemis tua itu jelas berusaha menakuti ibunya dan memastikan dia bisa menyedot semua tabungan mereka. Sesuatu seperti itu pada dasarnya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi malah melemahkan sumber daya keluarga. Dengan situasi hidup mereka saat ini, rasanya seperti menambahkan hujan es ke salju. Untuk berpikir bahwa sebenarnya ada plot tersembunyi di belakang punggungnya. "Long Chen, apakah kamu ingin mati? Saya pikir kamu sepertinya sudah melupakan rasa sakitnya sekarang karena luka kamu sudah sembuh. Jangan bilang kau ingin sekali lagi dipukuli setengah mati oleh saudara Yaoyang." Itu benar, sampah yang tidak mampu mengolah sebenarnya berani membuka mulutnya dengan kejam. Dia jelas ingin mati. Betapa bodohnya. Membiarkan orang idiot seperti itu dianggap sebagai pewaris bangsawan hanyalah penghinaan bagi kita. Yao Yaoyang bahkan tidak perlu berbicara sebelum orang-orang di sampingnya mulai mengutuk Long Chen. Air liur mereka menyembur dengan liar. "Long Chen, kamu mungkin seorang pewaris bangsawan seperti aku, tetapi salah satu dari kita ada di surga sementara salah satu dari kita ada di tanah. Kamu hanya semut kecil, dan yang bisa kamu lakukan hanyalah menatap saya. Karena itu, bahkan jika saya menggertak kamu, yang dapat kamu lakukan adalah menderita dalam kesunyian. Kalau tidak, konsekuensinya akan sama seperti terakhir kali, dan kamu akhirnya akan dipukuli menjadi anjing mati," kata Yao Yaoyang, mengangkat jari untuk menunjuk ke hidung Long Chen. "POW!" Long Chen dengan acuh tak acuh tersenyum, dan tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia dengan erat mengepalkan jari Yao Yaoyang yang panjang. Menggunakan sedikit kekuatan, suara gertakan terdengar. Yao Yaoyang mengeluarkan tangisan menyedihkan ketika rasa sakit dari jarinya yang patah mengguncang seluruh tubuhnya. Teknik 10 jari satu hatinya sebenarnya sangat mudah patah dan patah oleh Long Chen. Meskipun dia adalah orang yang kuat di Heaven Stage ke-7 dari kondensasi Qi, selama seseorang belum melangkah ke ranah kondensasi darah, mereka masih akan sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Selain itu, dia terkejut, jadi dia tidak punya waktu untuk membela diri, yang berarti dia pada dasarnya tidak berbeda dari orang biasa. Long Chen dengan rendah hati memandang rendah Yao Yaoyang yang wajahnya berkerut kesakitan, dan dengan nada bertanya, dia bertanya, "Kamu pikir kamu lebih penting dari yang lain? Lainnya tidak ada artinya bagimu? Apakah kamu yakin tidak membicarakan diri sendiri?" Kejadian tiba-tiba yang tak terduga mengejutkan semua orang, dan Yao Yaoyang sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa menjawab. Baru saat itulah yang lain bereaksi dan melemparkan diri ke Long Chen. "Bajingan, cepat dan lepaskan saudara Yaoyang,"
Ketika yang lain mengikuti Yo Yaoyang melihat bahwa Long Chen berani menyerangnya, mereka semua berteriak dan mengerumuninya. Siapapun yang berani datang akan dipukuli oleh saya. Tepat ketika mereka akan mencapai dia, sosok besar tiba-tiba muncul di samping Long Chen dan berteriak dengan marah pada yang lain dengan raungan gemuruh, menggoyang gendang telinga mereka. Long Chen tersenyum ketika dia melihat siapa itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Xi Feng? Ahli waris yang mulia, yang akan segera maju, berhenti ketika mereka melihat itu adalah Xi Feng. Xi Feng adalah seseorang yang bangga dan menyendiri, dan dia tidak suka ditarik ke dalam kelompok sosial tertentu. Namun, basis budidayanya berada di tingkat teratas di antara ahli waris yang mulia, dan menambahkan perawakannya yang besar dan superior, ia berhasil mengintimidasi semua orang. Untuk sesaat, semua orang terdiam, dan satu-satunya suara di seluruh ruang sastra adalah erangan sedih dari Yo Yaoyang. Apa yang kalian lakukan? Tiba-tiba, sebuah kemarahan muncul dari samping, dan seorang lelaki tua berjalan mendekat. Ekspresi semua orang menjadi lebih malu-malu dan hormat ketika mereka melihat orang tua ini. Pria tua ini adalah salah satu dosen ruang sastra. Dia adalah seorang sarjana Konfusianisme, dan diketahui bahwa dia adalah orang yang jujur dan tegas, seorang yang bermartabat yang berbicara beberapa kata. Pertempuran di dalam ruang sastra bisa dihukum oleh tahanan 1 bulan. Apakah kalian ingin mencobanya? Pria tua itu mendengus dingin. Long Chen melepaskan jari Yo Yaoyang yang sudah hancur dan bengkok. Dengan tergesa-gesa berbalik ke arah orang tua itu, dia tersenyum, "Guru, kamu telah salah paham. Kami tidak berkelahi, kami hanya melakukan tes." "Oh, tes? Tes macam apa?" Pria tua itu jelas tidak mudah ditipu, dan dia dengan dingin menanyai Long Chen. "Kami sedang menguji berapa lama kekuatan 1 jari bisa bertahan melawan serangan 5 jari. Melalui tes ini, kami mencapai kesimpulan bahwa kekuatan kerjasama adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat jari itu, ia masih terisolasi. Kekuatannya akan melemah dari waktu ke waktu, dan hanya dengan mengandalkan seorang mitra saja kekuatan dapat dilepaskan dalam aliran yang stabil, membuatnya lebih kuat dan lebih tahan lama." Tes kali ini memungkinkan Yo Yaoyang dan saya untuk mendapatkan pemahaman tentang cara menggunakan kekuatan kerjasama dengan baik, dan itu akan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi kita di masa depan. "Brother Yo, apa pendapat kamu tentang manfaat ini?" Long Chen meringkas, saat dia menatap dengan makna tersembunyi pada Yo Yaoyang. Yo Yaoyang marah sampai hampir pingsan, tapi keluhan ini hanya bisa ditelan olehnya, atau jika dia menyangkalnya, dia akan dikirim ke tahanan dengan Long Chen. Bahkan seorang pewaris bangsawan tidak bisa melanggar aturan aula sastra. Ya, itu benar. Yo Yaoyang melakukan yang terbaik untuk menjaga suaranya tetap tenang, tetapi rasa sakit itu menyebabkan suaranya bahkan terdengar kasar. Pria tua itu memandang Long Chen, dan sedikit cemoohan muncul di matanya. Tetapi pada akhirnya, dia masih mengangguk dan berkata, "Karena sudah seperti ini, orang tua ini tidak akan menyalahkan kalian berdua. Tapi ingat, di masa depan, kamu tidak dapat membuat keributan di sini." Semua orang diam-diam menghela nafas panjang bahwa Long Chen beruntung ketika mereka mendengar ini. Orang tua itu jelas tahu bahwa Long Chen hanya mengada-ada, tapi dia masih membiarkan mereka semua pergi. "Hei, tunggu." Yo Yaoyang mengepalkan giginya, dan dengan menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar, dia memanggil Long Chen. Serangan tangan Long Chen sangat kejam, tidak hanya itu patah jarinya, tetapi juga, dia telah menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk mengubah meridian di jarinya menjadi bubur. Kalau tidak, Yo Yaoyang tidak akan berada dalam rasa sakit yang begitu kuat dan berakhir sebagai sosok yang menyesal tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. "Saudara Yo, jangan ragu untuk datang menemukan saya lagi untuk melakukan beberapa tes. Hari ini hanya pembayaran kecil dengan bunga yang aku berhutang budi padamu. Yang terburuk belum datang." Tapi di luar, Long Chen hanya dengan sopan tersenyum. Lebih dari 200 ahli waris yang mulia duduk dengan tenang dan diam-diam. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dengan puas dan memulai ceramah. Namun, materinya tidak jelas dan tidak bisa dipahami oleh mereka.
dan pada dasarnya, semua itu jatuh di telinga tuli. Itu menyebabkan semua orang mengantuk, tetapi tidak ada yang benar-benar berani tidur. Meskipun orang tua itu tidak memiliki basis kultivasi sedikit pun, di dalam seluruh Imperial College, dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Jika ada yang membuatnya marah, mereka akan segera ditendang keluar dan bisa saja lupa memasuki penyimpanan seni bela diri di sore hari. Ini bisa dibandingkan dengan telur ayam, seseorang menjadi buruk dan satu masih baik. Tetapi jika kamu ingin makan telur yang baik, kamu harus makan telur yang buruk terlebih dahulu. Orang tua itu terus berbicara tentang segala macam hal, sejarah, karya klasik, cara memerintah negara yang berkembang, pengetahuan pertanian, bahkan Long Chen hampir tertidur. Namun, orang-orang seperti Yu yang berlemak benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tidak bisa berkultivasi, jadi mereka harus mengandalkan pendidikan untuk masa depan, semoga mendapatkan pekerjaan dengan pemerintah. Di bawah siksaan lambat ini, waktu perlahan berlalu sampai siang hari. Setelah makan siang, semua orang mengerumuni Battle Skill Pavilion. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki cara bercocok tanam juga mengikuti. Di dalam Battle Skill Pavilion adalah keterampilan pertempuran dan teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan melalui mereka mungkin menawarkan mereka pertemuan yang beruntung. Pavilion keterampilan pertempuran memiliki 3 lantai, tetapi hanya tingkat bawah yang dibuka untuk semua ahli waris yang mulia. Meskipun hanya 1 lantai, masih ada 17 rak buku yang benar-benar penuh dengan semua jenis keterampilan pertempuran dan teknik budidaya. Itu adalah pemandangan yang cemerlang yang membuat orang terpesona. Kakak Yaoyang, saya sudah memiliki perjanjian pertempuran hidup dan mati dengan Long Chen. Kali ini saya pasti akan membunuhnya untuk membantu membalas dendam untuk kamu, kata Li Hao dengan hormat. Siapa yang tahu kapan, tetapi Li Hao pada suatu titik diam-diam berlari di samping Yo Yaoyang. Pada titik ini, Yo Yaoyang sudah menggunakan energinya untuk menekan rasa sakit di jarinya, tetapi yang penting adalah meridian telah digoreng, jadi dia harus mencari seorang alkemis untuk membantunya mengobatinya. Ini masih bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya, kalau tidak, aku akan membunuhnya terakhir kali. Yo Yaoyang menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia bertanya, itu benar, bagaimana kamu akhirnya dipukuli olehnya terakhir kali? Sebenarnya, hanya aku yang ceroboh, dan Long Chen kebetulan menangkap kesempatan itu. Hasilnya benar-benar membuat saya marah, untuk berpikir bahwa tempat sampah benar-benar bisa mengalahkan saya satu kali. Li Hao menjawab dengan penyesalan yang tak berujung. Satu kekalahan itu menyebabkan reputasinya merosot, dan orang-orang yang berbisik dan bergosip tentang dirinya di belakang punggungnya membuatnya gila dengan kemarahan. Dia percaya bahwa terakhir kali hanyalah momen kecerobohan kecil, dan kali ini, dia pasti memiliki sedikit niat membunuh terhadap Long Chen. Long Chen tidak bisa diizinkan mati, setidaknya untuk saat ini. Jangan mengacaukan ini. Yo Yaoyang khawatir bahwa Li Hao tidak mengerti, jadi dia sengaja mengulangi sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Biarkan saja dia seperti ini. Li Hao agak enggan bertanya. Yo Yaoyang menatap jari patahnya dan menggertakkan giginya karena marah. Dia berkata, meskipun kamu tidak bisa membunuhnya, jika kamu ingin mengambil kembali beberapa benda di tubuhnya, itu akan baik-baik saja. Ketika Li Hao mendengar ini, matanya cerah karena kegembiraan, luar biasa. Kali ini, saya akan mengambil apa yang dia ambil dari saya, dan saya pikir saya juga akan mengambil satu matanya juga. Melihat ekspresi di matanya benar-benar membuatku kesal. Yo Yaoyang dan Li Hao menyeringai, tetapi mereka tidak memperhatikan bahwa Long Chen, yang berpura-pura tertarik dengan buku-buku tebal itu, juga tersenyum. Namun, senyumnya jauh lebih dingin dibandingkan dengan senyum mereka, seperti macan tutul yang menatap 2 domba yang mengembik. Dari posisi Long Chen saat ini, dia ditempatkan dengan sempurna sehingga dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memata-matai apa yang mereka berdua bicarakan. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas, tetapi melihat ekspresi mereka, dia masih bisa menyimpulkan sebagian besar dari itu.
Mengamati mereka berdua mulai bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan mulai menelusuri buku-buku kuno di rak buku, Long Chen juga enggan berurusan dengan mereka. Alih-alih, ia beralih mencari tujuan yang sebenarnya. Sekarang dia telah menyadari bahwa ingatan pil dewa yang dia miliki sebenarnya sangat tidak lengkap. Selain seni bintang hegemon 9 bintang, sisanya hanya berkaitan dengan alkimia. Tidak ada keterampilan pertempuran, jadi dia benar-benar perlu mendapatkannya hari ini. Long Chen akhirnya menetap di skill pertempuran dan baru saja mengulurkan tangannya untuk mengambilnya ketika tiba-tiba seorang pria berwajah gelap meraih ke depannya. Maaf, buku ini sangat saya sukai. Orang itu bahkan tidak melihat Long Chen, dan bertindak seolah-olah tidak ada orang di sampingnya. Dia mulai menelusuri buku tebal itu. Long Chen sedikit mengernyit. Ini dilakukan dengan sangat jelas dengan sengaja, tetapi Long Chen tidak mengambil tindakan, alih-alih beralih ke rak buku yang berbeda. Tepat ketika dia melihat Palm Battle Skill dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, pria berwajah gelap yang sudah lama menunggu di samping sekali lagi meraihnya. Maaf, ini POW. Tamparan kejam mendarat di wajah gelap itu, menyela kata-katanya dan mengirimnya terbang.